Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, doa sebelum belajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi ya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pada kesempatan kali ini pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar matematika, yaitu materi tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, apa saja materi? Oke, nah berikut ini adalah materi-materi untuk mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama yaitu ada mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal. Lalu yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi ke bentuk pecahan biasa. Lalu yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi ke bentuk persen. Dan yang terakhir, mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama di sini yaitu kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Yaitu untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi bentuk 10, 100, ataupun 1000 dan sampai seterusnya. Seperti contohnya pada soal berikut ini, yaitu yang pertama ada 3/5. Nah, karena ini kita cari bentuk penyebutnya yaitu karena 10. Nah, maka 3/5 ini kita kalikan angka 2. Mengapa dikalikan 2? Karena agar penyebutnya bisa menjadi 10. Nah, karena di sini penyebutnya 5, maka yaitu dikalikan 2. Lalu hasilnya adalah 10. Penbilangnya pun juga sama, yaitu kita kalikan 2. Maka 3 dikalikan 2, hasilnya adalah 6. Nah, jadi hasilnya adalah 6/10. Kemudian kita sederhanakan yaitu 6 dibagi 10. Maka hasilnya adalah 0,6. Nah, lanjut di bawahnya yaitu ada contoh yaitu 25/50. Nah, jika dua angka maka kita cari penyebutnya dengan bentuk 100. Nah, supaya kali berapa bisa menjadi 100? Nah, seperti contoh ini yaitu 25/50. Maka untuk menjadi penyebutnya 100, 50 ini harus dikalikan 2. Maka hasilnya adalah 100. Nah, pembilangnya pun juga sama, kita kalikan 2 yaitu 25 dikalikan 2, maka hasilnya adalah 50. Jadi sudah kita tentukan, maka 25/50 jika dikalikan 2, baik pembilangnya ataupun penyebutnya, yaitu hasilnya adalah 50/100. Lalu kemudian kita sederhanakan yaitu dengan cara dibagi, yaitu 50 dibagi atau 50/100. Maka hasilnya adalah 0,5. Nah, lanjut yang terakhir di bawahnya yaitu 200/500. Dengan caranya yaitu dengan menyebut atau mengubah penyebut ini menjadi ke bentuk 1000, maka 500 ini kita kalikan 2 sehingga hasilnya adalah 1000. Seperti itu. Jika penyebutnya di sini adalah 1000, maka di atasnya pun kita kalikan 2. Sama seperti penyebutnya, pembilangnya juga kita kalikan 2, yaitu 200 dikalikan 2 sama dengan 400. Nah, sudah kita temukan hasilnya yaitu 400/1000. Maka kita sederhanakan 400
per 1000 atau 400 dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 0,4. Seperti itu ya, cara mengubah pecahan biasa menjadi ke bentuk pecahan desimal. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi ke bentuk pecahan biasa. Caranya yaitu dengan melihat banyaknya angka di belakang koma. Jika banyaknya angka di belakang koma sebanyak 1, maka penyebutnya adalah 10. Lalu jika 2 angka, maka penyebutnya adalah 100. Dan yang ketiga, yaitu penyebutnya adalah per 1000. Nah, kemudian setelah itu, kita dapat menyederhanakan pecahan tersebut. Seperti contoh pada soal berikut, yaitu 0,75. Karena 0,75 ini di belakang komanya ada 2 angka, maka penyebutnya yaitu kita sesuaikan, yaitu adalah 100. Maka 0,75 sama dengan 75 per 100. Nah, berapa bagi berapa supaya bisa dapat disederhanakan, maka 75 per 100 ini baik pembilangnya ataupun penyebutnya kita bagi menjadi 25 masing-masing, pembilangnya dan penyebutnya. Maka kita dapati di sini 75 dibagi 25 hasilnya adalah 3. Lalu untuk penyebutnya 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka 0,75 jika dijadikan pecahan biasa yaitu sama dengan 3 per 4. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada 0,5. Nah, jika kita lihat di sini, karena 0,5 ini banyaknya angka di belakang koma hanya 1, maka penyebutnya adalah 10. Maka 0,5 sama dengan 5 per 10 sama dengan kita bagi hasilnya, karena 5 dan 10 ini sama-sama habis dibagi 5, maka 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1, lalu 10 dibagikan 5 sama dengan 2, maka 0,5 jika dijadikan pecahan biasa yaitu hasilnya adalah setengah atau 1 per 2. Lalu yang terakhir ada 0,625. Karena di belakang 0,625 ini ada 3 angka di belakang komanya, maka kita menggunakan penyebut 1000. Maka 0,625 sama dengan 625 per 1000. Lalu kita bagi habis yaitu dengan 125. Maka 625 dibagi 125 hasilnya adalah 5. Kemudian 1000 dibagi 125 maka hasilnya adalah 8. Maka 0,625 jika dijadikan pecahan biasa hasilnya adalah 5 per 8. Kita lanjut. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yaitu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Yaitu caranya yaitu dengan cara mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Nah, seperti contoh pada berikut ini, yaitu setengah atau 1 per 2. Bagaimana setengah bisa dijadikan persen? Maka kita cari penyebutnya yaitu menjadi 100 karena persen ini adalah dalam bentuk per 100. Maka di sini supaya dikalikan 100 maka 2 sebagai penyebutnya dikalikan 50. Maka hasilnya adalah 100. Maka untuk setengah ini caranya yaitu untuk pembilang dikalikan 50 dan penyebut juga tadi sudah ditentukan yaitu 50. Maka sama dengan 50 per 100. Maka hasilnya adalah bisa kita dapati untuk setengah atau 1 per 2 yaitu jika dijadikan ke bentuk persen hasilnya adalah 50%. Lalu untuk cara selanjutnya atau contoh selanjutnya yaitu ada 1 per 4. Nah,
sama seperti tadi, kita jadikan penyebutnya menjadi 100, maka 4 dikalikan 25 hasilnya adalah 100. Pun juga dengan pembilangnya kita kalikan 25, yaitu 1 dikalikan 25, maka hasilnya adalah 25. Dan sudah kita dapati 25 per 100, hasilnya adalah 25%. Maka untuk pecahan 1 per 4 dijadikan ke bentuk persen, hasilnya adalah 25%. Lalu yang terakhir di sini 3 per 4, jika kita jadikan persen, sama seperti tadi, caranya penyebutnya kita jadikan per 100 dulu. Nah, di sini 4, supaya dikalikan 100, maka hasilnya adalah 25. Jadi 4 dikali 25 sama dengan 100. Pembilangnya juga kita kalikan 25, 3 dikalikan 25, maka hasilnya adalah 75. Jadi untuk pecahan 3 per 4, jika dijadikan ke bentuk persen, hasilnya adalah 75%. Nah, ada cara lain untuk menentukan bentuk persen dalam pecahan biasa, seperti contoh pada berikut ini. 3 per 4, yaitu caranya 3 per 4 ini kita kalikan 100. Mengapa 100? Karena persenan ini dalam bentuk per 100. Seperti itu ya. Maka 3 per 4 dikalikan 100. Nah, untuk 100 ini yang dikalikan hanya pembilangnya saja. Penyebutnya tidak usah dikalikan. Maka 3 per 4 dikalikan 100. Karena tadi 100 ini hanya untuk pembilangnya saja, maka 3 per 4 dikalikan 100, maka 300 per 4. Nah, 300 per 4 ini kita bagi 300 per 4, maka hasilnya adalah 75%. Pun juga sama seperti yang di bawahnya, 1 per 4, yaitu kita kalikan 100, maka pembilangnya saja yang dikalikan 100, penyebutnya tidak usah, maka di sini 100 dikali 1, hasilnya tetap 100, kemudian per 4 atau kita bagi 4, hasilnya adalah 25%. Seperti itu cara lain untuk menentukan bentuk persen dalam pecahan biasa. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Yaitu caranya dengan cara mengubah bentuk persen tersebut menjadi berpenyebut 100. Lalu kita sederhanakan. Nah, seperti pada contoh yang pertama, yaitu 72%. Karena tadi persen ini dengan bentuk per 100, maka 72% sama dengan 72 per 100, maka kita cari angka yang bisa dibagi 72 dan bisa dibagi 100. Maka hasilnya adalah 4. Maka 72 dibagi 4, hasilnya adalah 18. Kemudian untuk 100 dibagikan 4, maka hasilnya adalah 25. Jadi untuk 72% ini jika dijadikan pecahan biasa, hasilnya adalah 18 per 25. Lalu lanjut, kemudian ada 40%, sama seperti tadi, penyebutnya kita jadikan per 100, yaitu 40 per 100, sama dengan kita cari angka yang bisa dibagi 40 dan 100, maka di sini adalah 20, maka 40 dibagi 20 hasilnya adalah 2, kemudian 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5, maka untuk 40%, jika dijadikan bentuk pecahan biasa, hasilnya adalah 2 per 5. Seperti itu. Ada juga contoh-contoh yang lain, bisa kalian simak di sini. Sama seperti tadi, kita jadikan dulu berpenyebutnya dari persen ini per 100. Nah, di sini seperti 60 per 100, kita bagi 20, karena yang bisa dibagi 60 dan 100 itu hanya 20. Maka di sini 60 dibagi 20 hasilnya 3, dan 100 dibagi 20 hasilnya 5. Jadi hasilnya adalah 3 per 5. Seperti itu ya.
Nah, untuk tugas matematika kalian hari ini yaitu kalian mengerjakan buku paket matematika halaman 16 sampai 17. Yang pertama, mengerjakan yang nomor 1 bagian B dan C. Nomor 2 juga B dan C. Yang nomor 3 juga bagian B dan C. Dan juga nomor 4 bagian B juga dan bagian C. Ya. Alhamdulillah telah selesai penjelasan tadi mengenai mengubah bentuk pecahan, berbagai bentuk pecahan. Semoga apa materi yang dapat Bapak sampaikan bisa kalian terima dan bisa kalian pahami. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.